Kami mulai dari Presiden Prabowo yang soroti banjir yang melanda Jabodetabek. Presiden meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB segera menangani dampak banjir Jabodetabek. Instruksi ini disampaikan Prabowo dalam acara taklimat dan buka puasa bersama Kabinet Merah Putih di Istana Negara Selasa malam. Saat ditanya mengenai bantuan sosial langsung dari Presiden, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi bilang pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut. Banjir Bekasi ada nggak Pak atau yang di puncak? Ada tensi terkait hal itu? Presiden tadi juga bilang bahwa ada beberapa daerah yang sekarang mengalami kebanjiran dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani. Presiden juga mention tadi soal Bekasi dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana. Pak, apakah ada bantuan Pak dari Pak Presiden langsung, mungkin bantuan sosial seperti itu? Detailnya saya belum dapat informasi, tapi pasti akan ditanggulangi sebaik-baiknya karena sudah ada arahan langsung dari Presiden kepada Badan Penanggulangan Bencana. Banjir besar melanda kawasan Jabodetabek pada 4 Maret lalu. Wilayah Bekasi menjadi yang terdampak paling parah akibat banjir ini. Warga di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat mulai membersihkan lumpur dan kotoran sisa-sisa banjir di rumahnya. Sejumlah fasilitas lingkungan dan rumah warga banyak yang porak-poranda akibat banjir hampir setinggi 6 meter yang merendam perumahan tersebut pada Selasa 4 Maret. Banjir di perumahan Pondok Gede Permai merendam hampir sebagian besar rumah warga. Bahkan warga sempat terjebak banjir 9 jam hingga harus mengungsi ke atap rumah menunggu dievakuasi. Seberapa terdampaknya rumah Ibu? Kurang lebih 6 meter. Tadi saya nyampe atap dari jam 5 pagi di Genteng. Kalau ini Ibu mau mengungsi kemana? Ke saudara saya yang di atas. Itu di atas, di kampung atas. Sejauh ini sudah ada bantuan yang diberikan oleh Pemda setempat belum Bu? Belum. Saya aja tadi baru turun jam 2 siang dari Loteng. Banjir juga merendam perumahan Villa Nusa Indah, Jati Asih hingga mencapai 2 meter. Bukan hanya perumahan, banjir juga mengganggu operasional stasiun kereta Bekasi. Akses keluar masuk stasiun terendam banjir. Listrik terpaksa dipadamkan hingga sejumlah fasilitas dan juga lift tidak bisa digunakan. KAI komuter lain juga merubah perjalanan kereta. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasubullah, Kota Bekasi juga ikut terendam banjir. Air yang berasal dari luapnya Kali Bekasi bahkan masuk hingga ke ruang perawatan mesin. Salah satu lokasi yang juga terdampak parah banjir adalah Mall Mega Bekasi. Aliran air deras yang masuk ke dalam mall membuat pengunjung panik. Saat ini banjir masih menggenangi puluhan kios dan mobil serta motor yang terparkir. Data BNPB menyebut ada 51.320 warga korban terdampak banjir di Kabupaten Bekasi pada 4 Maret. Wilayah yang terkena banjir ada di 18 desa dan 10 kecamatan. Sementara itu di Kota Bekasi, banjir berdampak pada 61.233 warga dan wilayah yang terdampak 25 kelurahan dan 12 kecamatan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut daya dukung lingkungan mulai menurun dan alih fungsi lahan hijau di hulu menjadi penyebab banjir di Bekasi yang saat ini semakin besar. Ya memang ini kan curah hujannya juga ekstrim ya. Sumbernya kan dari hujan ya. Hujan kemarin malam itu, ulangi 2 hari yang lalu itu kan dari mulai siang sampai subuh itu hujan terus. Nah kalau daya tampung kali ya memang seluruh Indonesia ya. Jadi karena daya dukung lingkungan tuh berbeda dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Orang makin banyak ya. Kemudian alih fungsi lahan di hulu itu juga berpengaruh. BMKG pun menyebut curah hujan masih akan tinggi hingga 11 Maret nanti. Kewaspadaan bencana hidrometeorologi harus ditingkatkan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana penanganan pemerintah terhadap pengungsi banjir? Kita sudah terhubung bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang bergabung melalui sambungan virtual. Selamat sore Pak Wamen. Selamat sore Mas Radi. Baik, Pak Wamen langsung saja. Fokus penanganan terhadap pengungsi banjir baik di Jakarta, Bekasi atau daerah-daerah lain yang dilanda banjir, Pak Wamen? Jadi
protap yang dilakukan oleh Kemensos ya di dalam melakukan bantuan kepada para korban bencana, baik itu banjir maupun bencana-bencana yang lain. Tugas Kemensos itu setelah para pengungsi masuk di shelter, jadi begitu terjadi banjir, kemudian ada TNI Polri, ada BNPB, ada Sintagana, atau tim relawan terlatih yang lain yang mengevakuasi korban ke titik-titik pengungsian. Nah, setelah di titik pengungsian inilah kemudian Kemensos turun memberikan bantuan-bantuan. Semalam saya dengan Bapak Menteri Sosial berkunjung ke Bekasi melakukan pengecekan ya ke titik-titik pengungsi, termasuk kita di sana mendirikan dapur umum. Kemudian dapur umum ini melayani permakanan para pengungsi. Ya. Itu setiap sekali produksi itu 1.500, kita 2 kali produksi, dan kemudian kita melakukan pengecekan di pengungsian di tempatnya, di kantornya BNPB. Kita ingin memastikan apakah para pengungsi sudah mendapatkan penanganan, pelayanan yang layak. Sekaligus kemudian kita juga memberikan bantuan-bantuan berupa permakanan cepat saji, kemudian memberikan bantuan kasur, bantuan selimut, bantuan obat-obatan, terus kemudian juga bantuan untuk kitwear ya, termasuk bantuan untuk keperluan ibu-ibu, termasuk ada pakaian dalam, ada softtek dan lain-lain. Pokoknya ini kemudian kita berusaha semaksimalnya supaya para pengungsi ini mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang layak dari negara. Oke, ini fungsi dari pemerintah juga memberikan jaminan perlindungan juga kepada para korban banjir. Tapi saya ingin tanyakan, ada instruksi atau arahan yang lebih spesifik nggak dari Pak Presiden, Pak Wamen, terkait penanganan korban banjir di Jabodetabek ini? Kemarin kan kita mengadakan buka bersama di Istana, Pak Presiden berpidato supaya kemudian semua kementerian atau lembaga terkait yang menangani masalah bencana ini untuk bergerak secara cepat agar kemudian masyarakat yang terdampak bencana ini mendapatkan pelayanan secara cepat dan tepat gitu loh. Jangan sampai kemudian karena mereka sudah menjadi korban bencana di titik-titik pengungsian juga masih mendapatkan masalah-masalah. Makanya kemudian Kemensos bersama lembaga-lembaga yang lain berusaha semaksimal-maksimalnya agar para pengungsi, agar korban banjir ini mendapatkan penanganan yang layak dari pemerintah. Kemudian secepatnya kita juga memberikan bantuan-bantuan yang tadi saya sebutkan ya, dalam bentuk permakanan, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk tempat tidur, juga kita memberikan layanan rekreatif terhadap anak-anak, termasuk kemudian kita memberikan pelayanan medis kepada ibu-ibu hamil. Karena semalam di Bekasi ada ibu-ibu yang meminta supaya ada dokter yang mendampingi di titik-titik pengungsi. Kami sudah menyediakan itu bekerjasama dengan pemerintah daerah dan dinas kesehatan. Pelayanan cepat dan tepat dari Pak Presiden tadi, instruksi lebih spesifiknya. Tapi artinya dengan demikian seperti yang sudah Anda utarakan juga tadi Pak Wamen, distribusi ini sama sekali tidak terganggu sampai sekarang ya, meskipun ya kita ketahui lah pemerintah kan sedang dalam misi efisiensi anggaran, tapi tidak mengganggu proses distribusi, termasuk untuk para korban banjir di Jabodetabek ini ya Pak Wamen. Sejak awal masalah efisiensi ini tidak pernah mengganggu program ya. Jadi tidak ada persoalan. Program-program kementerian, baik itu program untuk bantuan sosial maupun bantuan atensi maupun bantuan adaptif ya, kayak bantuan terhadap korban bencana tidak ada pengaruh sama sekali. Bahkan Pak Presiden ya menginstruksikan jika kemudian kurang Pak akan memberikan tambahan untuk memberikan bantuan-bantuan ke masyarakat. Jadi saya tegaskan tidak ada masalah. Persoalan distribusi segala macam ya secara teknis kemarin memang ada karena lokasinya terkepung banjir, kemudian akses masuk ke sana juga agak susah.
Dan kemudian memang untuk pengungsi sendiri ini terbagi menjadi 2 pengungsi. Satu pengungsi mandiri yang masih berada di kampungnya, ya mungkin ke titik-titik yang aman, dan ada pengungsi yang masuk ke shelter-shelter yang ada di sekitar lokasi bencana tapi aman. Dari 2 tempat lokasi ini pemerintah tetap memperhatikan, baik itu memberikan bantuan permakanan maupun bantuan-bantuan yang lain. Dan saat ini menurut informasi yang kami terima sudah mulai perlahan-lahan surut airnya, dan pengungsi juga sudah mulai kembali ke rumah, dan kita juga memberikan bantuan untuk membersihkan rumah-rumah para korban bencana banjir di Bekasi dan di beberapa titik yang lain. Oke, artinya Kementerian Sosial juga sudah melakukan inventarisasi soal sebaran pengungsi banjirnya, Pak ya? Karena tadi juga Bapak bilang tidak semua tempat ini juga bisa dijangkau dengan cepat begitu. Artinya sudah ada inventarisasi itu ya Pak? Ya, sudah ada inventarisasi. Jadi Kemensos sendiri saat ini menangani di 3 area. Yang pertama di Jakarta, yang kedua di Kabupaten Bogor, yang ketiga di Kota Bekasi. Di masing-masing area itu sudah ada titik-titiknya, dan kita sudah memberikan bantuan-bantuan ya, berupa permakanan, berupa pakaian, termasuk bantuan-bantuan yang lain. Jadi semua sudah tertangani sesuai dengan kemampuan kami untuk menjangkau di daerah-daerah pengungsi. Kalau kemudian masih ada persoalan, kita akan melakukan asesmen. Jadi nggak usah khawatir, kita akan melakukan asesmen. Kalau kemudian masih ada daerah-daerah atau titik-titik yang belum mendapatkan bantuan, nanti akan segera kita respon. Terima kasih. Ya, Pak Wamen, itu kan tadi bantuan-bantuan yang sifatnya langsung begitu ya, ditangani seperti instruksi Pak Presiden juga cepat dan tepat. Tapi bagaimana dengan bantuan jangka panjang? Maksud saya begini, ini kan bulan Ramadan dan juga akan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pasti juga banyak korban yang terkena banjir ini terdampak begitu akhirnya secara ekonomi. Apakah Kemensos juga punya program rehabilitasi sosial misalnya untuk korban banjir setelah kondisi sudah mulai pulih, sudah mulai normal begitu, untuk menopang tadi korban-korban yang terdampak banjir, terutama untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri, Pak Menteri, Pak Wamen, sorry. Jadi D2D-nya itu kan tanggung jawabnya pemerintah daerah. Ya. Mereka lah yang membuat asesmen. Jadi kalau misalkan sekarang ini asesmennya adalah darurat, terus kemudian setelah itu ada masa transisi, kemudian masa rehabilitasi, ya semua proses itu nanti kita akan terlibat dan akan berkolaborasi serta bersinergi dengan kementerian-kementerian yang lain. Jadi nanti sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang urusan nanti misalkan ini perlu relokasi segala macam, itu nanti akan kita susun selanjutnya setelah situasi kedaruratan ini dinyatakan selesai oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Oke, artinya langsung dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat begitu ya, Pak Wamen ya, untuk solusi jangka panjang. Karena ya banyak sekali yang terdampak, terutama yang kehilangan mata pencarian akibat banjir ini. Misalnya saja pedagang, mungkin saja ada mostly pedagang memang yang terkena dampak, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi secara ekonomi. Nah, lalu selanjutnya Pak Menteri, untuk pencegahan di masa depan sendiri, langkah yang diusulkan Kemensos untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat ini juga punya peran penting sebenarnya Kementerian Sosial untuk menghadapi banjir di tahun-tahun mendatang. Ada edukasi secara khusus? Jadi kalau Kementerian Sosial itu sebetulnya kan bagiannya memberikan bantuan-bantuan darurat. Bantuan-bantuan darurat itu yang paling prinsipil. Tetapi dalam proses rehabilitasi, dalam proses kemudian rekonstruksi segala macam, memang kita juga dilibatkan. Dan nanti kita akan biasanya kalau situasinya sudah begini itu nanti akan ada rapat koordinasi di tingkat menteri koordinator, gitu loh. Jadi di situ nanti akan melibatkan banyak kementerian. Kalau misalkan di Bekasi, di Jakarta ada jalan rusak, nanti ini urusannya Menteri PU. Untuk kemudian membutuhkan huntara, ini adalah domainnya BNPB. Ya kan, sampai mereka kemudian bisa survive, sampai kemudian bisa keluar dari situasi bencana ini dalam masa transisi, nanti Kemensos bisa memberikan subsidi-subsidi yang lain sampai mereka kemudian betul-betul aman dan betul-betul sudah selesai dari
masalah-masalah darurat ini. Baik, terima kasih Pak Wamen. Semoga nanti distribusinya juga lancar seperti instruksi Pak Presiden, tepat dan cepat begitu ya, bisa diterima langsung oleh para korban banjir yang melanda Jabodetabek. Terima kasih Pak Wakil Menteri Sosial, Pak Agus Prianto telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Pak Agus. Saudara, setelah ini ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. Salah satunya ini Wali Kota Bekasi Tri Adianto yang menyiapkan rencana relokasi permukiman warga usai banjir yang masif melumpuhkan aktivitas warga Bekasi. Wali Kota Bekasi bilang tengah menyiapkan skema relokasi dan rumah susun bagi warga di wilayah banjir. Sebelumnya sejumlah warga Pondok Gede Permai meminta Pemkot Bekasi merelokasi karena kerap jadi langganan banjir hampir setiap tahunnya. Ada permintaan, saya sudah buatkan catatannya, tetapi sebetulnya 5 tahun yang lalu pada saat saya sebagai masih Kepala Dinas Pekerjaan Umum sudah pernah melakukan inventarisasi itu, tetap akan menawarkan ya, dan saya sudah sampaikan kita inventarisasi kalau memang ada yang siap, kita juga punya skemanya yaitu dengan mendirikan rumah susun ya, jadi nanti kita sampaikan ya, tapi sebagian besar saya rasa lebih banyak yang memang nyaman dan bahagia di PGP. Usai terendam banjir, pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, Jawa Barat kembali normal. Meski berjalan normal, namun pelayanan terbatas karena dilakukan secara manual. Sejumlah fasilitas hingga alat elektronik di RSUD Bekasi rusak usai terendam banjir. Wakil Wali Kota Bekasi, Haris Bihu bilang kondisi banjir ini membuat pelayanan RSUD dilakukan secara manual. Banyak pasien, jadi dengan secara manual kita juga masyarakat ini, teman-teman juga dari sini melihat BPJS lewat HP masing-masing, sehingga ini suatu upaya kita untuk tetap melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Saya mohon maaf pada seluruh pasien, karena memang ya, kita tidak inginkan ini, tapi inilah upaya kita secepatnya akan kita pulihkan. Saudara, selengkapnya kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Alexander Belegur untuk mengetahui kondisi paling akhir di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Alex, dengan layanan yang masih serba darurat hingga saat ini, dilakukan secara manual, konon begitu informasi yang diterima oleh kami. Tapi apakah layanan ini bisa optimal, terutama untuk pelayanan di pasien-pasien di IGD, Alex? Ya baik, memang Radi dan saudara, memang pas kemarin Rumah Sakit RSUD terendam banjir dengan ketinggian hampir 40-50 cm. Saat ini, satu hari ini banjir telah surut seperti itu, namun memang menyisakan banjir di area basement dan juga memang membuat fasilitas, beberapa fasilitas diantaranya itu lift dan juga panel listrik serta ini mengalami kerusakan. Tadi pagi memang dilakukan kunjungan oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Pak Haris Bihu, yang diwakili oleh Dirut RSUD Kota Bekasi, Pak Kusnanto, memang bahwa menjelaskan bahwa pasca banjir di RSUD Kota Bekasi memang ada bisa dibilang ada keterlambatan pelayanan karena memang pasca banjir ini telah dilakukan pemadaman listrik seperti itu karena panel dan juga gardu listrik ini tapi untuk pelayanan juga fasilitas memang dilakukan secara manual, dan ini dilakukan untuk agar pelayanan kepada pasien, terutama baik pasien rawat jalan maupun rawat inap ini tidak terganggu. Sementara untuk kondisi peralatan seperti MRI atau radiologi yang memang membutuhkan listrik, nantinya pasien-pasien itu akan dipindahkan ke bagian atas karena memang pasien ini membutuhkan radiologi atau ini memang butuh listrik yang di gedung bagian atas, seperti itu, Radi. Ya, terutama untuk
fasilitas listrik ini yang digunakan di rumah sakit pada saat malam hari, karena banyak juga pasien rawat inap seperti yang Anda bilang tadi, supaya bisa terjaga pelayanannya juga di rumah sakit. Tapi bagaimana dengan pencegahan dari Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi? Ada upaya pencegahan ataupun antisipasi jika nanti ya kita tidak menginginkan adanya banjir susulan, tapi jika terjadi kembali, ada upaya pencegahan atau antisipasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, Alex? Ya memang dari RSU, tidak hanya RSUD Kota Bekasi maupun memang beberapa titik wilayah yang memang terendam banjir ini mungkin dengan kejadian kemarin tepatnya di bulan ini kaget karena memang banjir ini di luar prediksi, karena memang banjir sebelumnya terjadi pada tahun 2020 yang lalu tapi tidak sebesar yang sekarang, karena memang titik area atau dampak banjir dari luapan Kali Bekasi ini memang semakin melebar, yang memang tadinya tidak terkena dampak dari banjir Kali Bekasi sekarang menjadi salah satunya memang RSUD Bekasi. Nah saat ini memang RSUD Kota Bekasi masih mengikuti perintah ataupun pemberlakuan dari pemerintah setempat, dalam ini wali kota dan wakil wali kota serta BPBD serta BNPB terkait dengan adanya penanganan jika memang adanya limpasan atau luapan dari aliran Kali Bekasi. Radi. Oke, selain instruksi dari Wakil Wali Kota Bekasi, Haris Bobihu, yang meminta agar pelayanan tetap dilakukan semaksimal mungkin meskipun dengan segala keterbatasan, ada instruksi lain terutama untuk pencegahan banjir yang bisa saja melanda kapan saja di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, Alex? Ya, Pak Wakil Wali Kota Pak Haris Bobihu memang tempat kita konfirmasi pasca kunjungannya yang diwakili dengan Pak Dirut Kusnanto, Pak Dirut RSUD Kota Bekasi. Memang pada saat kita konfirmasi, beliau sebagai Wakil Wali Kota Bekasi meminta maaf atas pasca banjir yang merendam RSUD Kota Bekasi dan mengakibatkan sejumlah peralatan maupun pelayanan agak terganggu. Namun memang dari fasilitas nanti yang memang rusak akan secepatnya diganti, dan juga untuk pelayanan karena memang RSUD Kota Bekasi ini masih sempat dilakukan pemadaman dan mungkin akan mengganggu pelayanan baik itu dari rawat jalan maupun rawat inap pasiennya. Namun ini akan diusahakan lebih cepat karena biar bagaimanapun untuk pelayanan harus diutamakan terutama kepada pasien di RSUD Kota Bekasi. Oke. Selain itu juga soal logistik ini tidak kalah penting, Alex, bahwa rumah sakit ketika terkena banjir otomatis ada gangguan logistik, ada juga gangguan pasokan makanan dan segala macamnya. Tadi saya juga sempat berbincang dengan Wakil Menteri Sosial bahwa akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memberikan bantuan-bantuan sosial. Apakah ini juga sudah terjalin antara Kementerian Sosial dan dari daerah di Bekasi sendiri, infonya? Ya memang kemarin pada saat setelah kejadian kita sempat mengkonfirmasi kepada Dirut RSUD Kota Bekasi Pak Kusnanto bahwa memang pasca kejadian terendam banjir RSUD juga mengakibatkan dapur untuk makanan para pasien ini memang terendam. Namun memang inisiatif dari RSUD Kota Bekasi melakukan atau mendirikan di tempat yang kering seperti itu untuk mendirikan dapur darurat untuk suplai bagi pasien-pasien rawat jalan maupun rawat inap yang memang dirawat di RSUD Kota Bekasi pasca kemarin itu. Radi. Oke, artinya masih secara swadaya terlebih dahulu untuk penanganan cepat dan tepat begitu langsung kepada para pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Baik, terima kasih Alexander Berdegur melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Saudara, terkait bencana banjir di Jabodetabek, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG akan memprioritaskan modifikasi cuaca di Jawa Barat. Kepala BMKG beralasan Jawa Barat merupakan kawasan hulu yang mengalirkan air menuju wilayah Jabodetabek di area hilir. Awan yang harusnya bergerak bertiup ke area yang rawan itu dijatuhkan sebelum masuk ke area rawan. Jadi dijatuhkannya misalnya masih di laut. Kumpulan awan hujannya itu kalau kita lihat dari satelit, luasnya itu, jadi awan tuh hampir seluas wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi Provinsi Jawa Barat itu dari satelit itu udah tertutup awan gitu. Bahkan sampai ke Lampung, Palembang.
Untuk besok itu prioritas di Jawa Barat karena memang yang paling rentan di Jawa Barat dan terutama ini di daerah pegunungan ya, di puncak, terutama awannya tuh dari situ. Jadi dan kan nanti bisa jadi sumber banjir untuk ke hilir juga, tidak hanya kena Jawa Barat tapi juga bisa mengalir ke arah utara ke DKI ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca ekstrim akan berlangsung hingga 11 Maret mendatang. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati bilang, peringatan cuaca ekstrim telah dikeluarkan sejak akhir Februari. Banjir yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, saudara, meluas. 10.000 orang terdampak banjir dan kini seluruhnya memilih untuk mengungsi. Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur menjadi salah satu wilayah paling parah terdampak banjir di Karawang, Jawa Barat. Saat ini warga memilih mengungsi dan meninggalkan rumah mereka. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 3 meter, 50 cm hingga 3 meter, dan meluasnya banjir menyebabkan tempat yang kerap dijadikan pengungsian seperti masjid dan aula kantor desa turut terendam. Luasnya banjir disebabkan debit Sungai Citarum yang terus meningkat hingga status awas. Banjir parah di Karawang membuat warga harus dievakuasi. Ketinggian air mencapai lebih dari 2 meter. Tim SAR mengevakuasi satu persatu warga desa Karangligar, Karawang yang terjebak banjir. Korban mendapat bantuan evakuasi setelah menghubungi aparat desa setempat. Tadinya pakai perahu bisa kalau Kanaka, ternyata arusnya terlalu deras. Kami naik aja. Banyak sih warga, banyak, ada 12 orang. 12 orang ya? Di luar keluarga kami. Kiraan kalau dari rumah saya itu ada 2 meteran. 2 meter. Tadi ada yang sampai genteng juga, di depan rumah Bapak itu ketinggian lebih, ada 3 meter.